Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Restu Marita Laras dengan NIM 1804421002 dari Program Studi Keuangan dan Perbankan Terapang jurusan Akuntansi. Saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Price Perception Layanan BIFAS terhadap Price Acceptance melalui Customer Satisfaction aplikasi Living by Mandiri. Latar belakang penelitian saya adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya kemajuan di sektor keuangan dan perbankan. Transaksi perbankan yang awalnya banyak dilakukan di kantor cabang, saat ini dapat dilakukan secara digital. Dalam menghadapi transformasi digital tersebut, Bank Mandiri terus mengembangkan aplikasi Living by Mandiri untuk memenuhi kebutuhan para penggunanya. Grafik berikut menunjukkan peningkatan jumlah pengguna aktif pada tahun 2021 mencapai 6,78 juta pengguna atau naik sekitar 49,4%. Diikuti jumlah transaksi, nilai transaksi, dan fee-based income yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara keseluruhan, hampir 98% transaksi retail Bank Mandiri telah dilakukan secara digital pada tahun 2021. Peningkatan tersebut ditunjang dari berbagai layanan yang disediakan oleh Living by Mandiri. Layanan yang paling sering menjadi pilihan pengguna adalah sistem transfer RTO atau real time online. Pada layanan ini, Bank Mandiri memiliki ketentuan biaya administrasi transfer antar bank sebesar Rp6.500. Tetapi biaya ini masih menjadi persepsi yang dirasa mahal bagi sebagian nasabah. Terlebih kehadiran perusahaan finansial teknologi yang berani menawarkan biaya yang lebih rendah sehingga terus menantang bank untuk memenangkan hati para konsumen. Menjawab tantangan tersebut, Bank Mandiri meluncurkan BIFAS. BIFAS adalah layanan transfer antar bank yang diluncurkan sejak 21 Desember 2021 sebagai upaya dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan mewujudkan terciptanya layanan sistem pembayaran yang cemuah, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Adapun layanan BIFAS ini menawarkan biaya hanya Rp2.500, dapat dilakukan secara real time 24 jam setiap harinya, hingga limit transaksi sampai dengan Rp250 juta. Adapun penambahan fitur BIFAS ke dalam aplikasi Living by Mandiri dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepuasan pengguna dalam penyediaan layanan transfer dengan biaya yang lebih ekonomis. Adapun permasalahan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah di saat minat konsumen terhadap sistem transfer RTO tinggi, namun biaya yang dibebankan kepada para pengguna masih menjadi patokan yang dirasa mahal, terutama bagi mereka yang sering melakukan transaksi atau rutin, dikarenakan total biaya akan membesar seiring dengan volume yang dilakukan. Selain itu, kehadiran fintech sebagai kompetitor dalam menawarkan biaya layanan yang lebih rendah sehingga menarik minat konsumen terhadap fintech. Oleh karena itu, hal tersebut yang mendorong bank untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan BIFAS ke dalam aplikasi Living by Mandiri sebagai solusi dalam menyediakan layanan transfer dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini terbukti dengan tercatatnya penambahan jumlah transaksi harian BIFAS di Bank Mandiri telah menembus 40 juta transaksi dengan nilai lebih dari Rp61 triliun. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk diteliti agar mengetahui apakah kenaikan tersebut dikarenakan rasa puas pengguna layanan BIFAS pada harga yang ditawarkan. Sebab diduga persepsi pengguna akan harga yang ditawarkan dapat menentukan kepuasan mereka terhadap layanan tersebut. Hal ini juga dapat mendorong pengguna apakah akan terjadi perubahan penerimaan harga dari yang sebelumnya Rp6.500 menjadi Rp2.500. Dari beberapa jurnal terdahulu ditemukan gap penelitian. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ali et al. Tahun 2015, Silva 2020, dan Diesel and Best tahun 2020, dibuktikan bahwa price perception berpengaruh positif pada customer satisfaction.
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wariki, Mananeke, dan Tawas tahun 2015, persepsi harga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Sujana tahun 2020, di mana persepsi harga tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, Anderson tahun 1996 pun menyatakan bahwa terdapat hubungan pada perubahan price acceptance dan perubahan customer satisfaction. Price acceptance adalah harga maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa. Sedangkan customer satisfaction adalah tanggapan pasca pembelian yang terjadi akibat dari membandingkan harapan sebelumnya dengan kinerja yang dirasakan. Artinya timbulnya perasaan positif berupa kepuasan pengguna. Layanan BI Fast akan mempengaruhi penerimaan mereka terhadap harga yang ditawarkan. Customer satisfaction sendiri terbentuk karena adanya tanggapan atau persepsi dari pengalaman yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Salah satunya adalah persepsi harga atau price perception. Menurut Metzler tahun 2006, terdapat 6 dimensi dari price perception, namun hanya 3 dimensi yang relevan dengan penelitian ini, yaitu price reliability, price confidence, dan juga price fairness. Price reliability adalah pemenuhan harga sesuai dengan harapan dan mencegah adanya perubahan yang tidak terduga. Sedangkan price confidence adalah seberapa jauh pengguna percaya bahwa harga yang ditawarkan menguntungkan. Lalu price fairness adalah persepsi konsumen apakah perbedaan antara harga yang ditawarkan dengan harga dari pesaing masuk akal, dapat diterima, dan wajar. Dari penjelasan tadi, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh dari price reliability terhadap customer satisfaction dalam menggunakan layanan BI Fast pada aplikasi Living by Mandiri? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh dari price confidence terhadap customer satisfaction dalam menggunakan layanan BI Fast pada aplikasi Living by Mandiri? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh dari price fairness terhadap customer satisfaction dalam menggunakan layanan BI Fast pada aplikasi Living by Mandiri? Dan yang keempat, apakah terdapat pengaruh dari customer satisfaction terhadap price acceptance dalam menggunakan layanan BI Fast pada aplikasi Living by Mandiri. Pada kerangka teori, penelitian ini menggunakan teori yang berdasar pada marketing mix yang diambil pada buku Kotler dan Armstrong tahun 2021. Adapun marketing mix terdiri dari 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Pada penelitian ini akan lebih berfokus pada 3 dimensi dari price perception, yaitu price reliability, price confidence, dan price fairness. Dikarenakan menurut Sorelli et al. Tahun 2013, price reliability dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap customer satisfaction. Selanjutnya, menurut Dharma dan Hermawan tahun 2013, price confidence memiliki pengaruh signifikan terhadap customer satisfaction. Begitu juga menurut Kaura tahun 2013 bahwa price fairness memiliki pengaruh signifikan terhadap customer satisfaction. Selain itu, akan diketahui pula pengaruh dari customer satisfaction terhadap price acceptance, di mana menurut Ali et al. Tahun 2016, customer satisfaction memiliki pengaruh signifikan terhadap price acceptance. Dari penjelasan tadi, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian, yaitu hipotesis 1, price reliability memiliki pengaruh secara signifikan terhadap customer satisfaction layanan BI Fast pada aplikasi Living by Mandiri. Lalu hipotesis 2, price confidence memiliki pengaruh secara signifikan terhadap customer satisfaction layanan BI Fast pada aplikasi Living by Mandiri. Hipotesis 3, price fairness memiliki pengaruh secara signifikan terhadap customer satisfaction layanan BI Fast pada aplikasi Living by Mandiri. Dan hipotesis 4, customer satisfaction memiliki pengaruh secara signifikan terhadap price acceptance layanan BI Fast pada aplikasi Living by Mandiri. Metode penelitian. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah pengguna aplikasi Living by Mandiri dan pernah menggunakan fitur layanan transfer BI Fast. Jenis dan sumber datanya adalah data primer dengan total 288 sampel responden. Sampel akan diambil dengan teknik non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Adapun tekniknya
menggunakan metode convenience sampling dikarenakan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti berasal dari anggota populasi yang mudah didapat dan juga bersedia untuk bekerja sama sebagai responden. Lalu metode surveinya adalah kuesioner dengan menggunakan Google Form skala Likert 1-5. Lalu metode analisis datanya menggunakan uji instrumen data, yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas. Uji validitas adalah uji ketepatan indikator dalam mengukur variabel. Adapun berdasarkan ketentuan Hare et al. Tahun 2010, ketentuan angka validitas tergantung dari jumlah sampel yang digunakan. Dikarenakan jumlah sampel yang digunakan sebesar 288 responden, maka angka validitas harus lebih dari sama dengan 0,35. Apabila kurang dari itu, maka dinyatakan tidak valid. Lalu pada uji reliabilitas, sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Indikator dapat dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha-nya lebih dari sama dengan 0,6. Selanjutnya ada analisis SEMS, yaitu Structural Equation Modeling adalah metode yang dapat digunakan untuk melihat hubungan antar banyak variabel secara bersamaan. Di sini ada dua uji, yaitu uji goodness of fit dan uji hipotesis. Uji goodness of fit atau kesesuaian model digunakan untuk menjamin bahwa model yang digunakan dapat melihat pengaruh sebab dan akibat, sedangkan uji hipotesis adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah hipotesis diterima ataupun ditolak. Adapun syarat uji hipotesis diterima adalah nilai signifikansi errornya maksimal 5% atau nilai p-value-nya kurang dari sama dengan 0,05. Berikut ini hasil uji validitas pada variabel price perception yang memiliki dimensi priceability, price confidence, dan price fairness. Bahwa keseluruhan indikator memiliki nilai faktor loading lebih besar sama dengan 0,35. Oleh karena itu, keseluruhan indikator dapat dinyatakan valid. Selanjutnya, hasil uji validitas pada variabel customer satisfaction dan price acceptance, di mana keseluruhan indikator pada kedua variabel tersebut memiliki faktor loading lebih besar dari 0,35, sehingga dapat dinyatakan keseluruhan indikator pada variabel customer satisfaction dan price acceptance dinyatakan valid. Selanjutnya pada hasil uji reliabilitas, di mana keseluruhan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel price reliability, price confidence, price fairness, customer satisfaction, dan price acceptance memiliki nilai Cronbach's alpha lebih besar sama dengan 0,6 atau lebih dari Cronbach's alpha standar. Oleh karena itu, keseluruhan indikator yang mengukur variabel pada penelitian ini dapat dinyatakan reliable atau dapat diterima. Selanjutnya, hasil uji goodness of fit. Terdapat 5 nilai pengukuran yang dinyatakan goodness of fit, antara lain RMSEA, RMR, TLI, CFI, dan CMIM-DF. Dari kelima indikator ini memiliki nilai yang melebihi dari batas penerimaan. Oleh karena itu, menandakan bahwa model tersebut telah lolos dari uji goodness of fit dan dapat melanjutkan uji selanjutnya. Uji selanjutnya adalah uji hipotesis. Pada uji hipotesis dapat didapatkan nilai p-value dan estimate. Untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, maka dapat dilihat dari kolom p-value. Hipotesis 2, hipotesis 3, dan hipotesis 4 diterima dikarenakan nilai p-value-nya kurang dari sama dengan 0,05. Sedangkan hipotesis 1 ditolak karena nilai p-value lebih dari 0,05, yaitu sebesar 0,15. Setelah itu, untuk mengetahui besarnya pengaruh dari hipotesis yang diterima, maka dapat dilihat dari kolom estimate. Itu contohnya pada hipotesis 2 diterima, maka price confidence memiliki pengaruh secara signifikan sebesar 0,48 terhadap customer satisfaction layanan DIFAS pada aplikasi Living Way. Hal ini juga dapat dilihat pada grafik model SEM yang di samping, yaitu customer satisfaction dapat dipengaruhi oleh price confidence sebesar 0,48. Customer satisfaction dapat dipengaruhi juga oleh price fairness sebesar 0,58.
Selain itu, customer satisfaction juga dapat berpengaruh terhadap price acceptance, yaitu sebesar 0,92. Maka kesimpulan penelitian ini adalah satu, price reliability tidak berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction. Lalu kedua, price confidence berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction. Lalu yang ketiga, price fairness berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction. Dan yang keempat, customer satisfaction berpengaruh signifikan terhadap price acceptance. Adapun saran dalam penelitian selanjutnya, bagi Bank Mandiri mempertahankan kepercayaan harga dan kewajaran harga yang telah dimiliki pada layanan BI Fast. Lalu dapat meningkatkan fitur layanan BI Fast agar konsumen tidak hanya tertarik dari sisi harga, melainkan dapat didukung dengan layanan yang semakin baik. Lalu bagi Bank Indonesia dapat membuat kebijakan biaya transfer mengikuti keadaan ekonomi saat ini agar dapat mengakomodir kebutuhan dari kedua sisi, baik dari sisi perbankan maupun dari sisi nasabahnya. Selain itu, giat melakukan sosialisasi tentang BI Fast agar potensi baik ini dapat diketahui masyarakat ataupun perbankan secara lebih luas. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan dimensi persepsi harga lainnya, baik yang dikembangkan oleh Metzler tahun 2006 atau ahli lainnya. Dapat juga menambahkan variabel trust sebagai intervening antara price reliability dan customer satisfaction. Dikarenakan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anthony et al. Tahun 2016 dan Zhu and Chen tahun 2012, price reliability dapat mempengaruhi customer satisfaction apabila melewati trust terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.